Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Ahmad Ari Wasari dari kelas MBSF. Saya di sini ingin membahas ataupun menjawab dari persoalan untuk memenuhi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, langsung saja kita mulai dari pembahasan yang pertama atau soal yang pertama, yaitu apa perbedaan warga negara dan penduduk serta hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, dari pengertian sendiri, warga negara adalah seseorang yang secara hukum ini diakui sebagai anggota suatu negara dan memiliki hak serta kewajiban penuh di negara tersebut. Terus pengertian dari penduduk sendiri adalah orang yang tinggal di suatu wilayah tetapi belum tentu menjadi warga negara. Misal orang asing yang tinggal di Indonesia ataupun bisa dikatakan wisatawan, dan itu tidak memiliki ataupun bukan termasuk warga negara. Hak warga negara Indonesia itu meliputi beberapa aspek, yaitu hak untuk hidup dan memperoleh perlindungan hukum. Jadi setiap individu, setiap masyarakat ataupun setiap orang yang memiliki kewajiban dan hak di suatu negara, terutama di Indonesia, ini memiliki hak untuk dilindungi ataupun hak untuk hidup. Terus hak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Terus hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Terus hak untuk bebas berpendapat. Nah, jadi bebas berpendapat dalam artian ini tidak meninggalkan eksistensi etika. Jadi ada etikanya kalau kita berpendapat. Terus lanjut pertanyaan yang kedua, yaitu makna Bhinneka Tunggal Ika dan contoh penerapannya di masyarakat ataupun kehidupan sehari-hari. Nah, dari segi makna sendiri, Bhinneka Tunggal Ika ini berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini mencerminkan keberagaman Indonesia dalam suku, budaya, ras ataupun yang lain. Nah, jadi kita tahu bahwasanya di Indonesia ini berbeda-beda, akan kaya budaya, ras ataupun agama. Walaupun dari perbedaan-perbedaan ini tidak memecah belah, justru mempersatukan. Tugas dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Terus contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghormati perbedaan agama dan tidak memaksa keyakinan kepada orang lain. Misal contoh gini, kita punya teman ataupun tetangga itu tidak sealiran dengan kita, tidak sepemahaman dengan kita. Kita tidak boleh mengucilkan mereka dan memaksa mereka untuk satu pemikiran ataupun satu pemahaman dan satu keyakinan sama seperti kita, karena mereka juga memiliki hak. Jadi saling menghargai. Terus menghargai budaya daerah lain. Nah, jadi setiap daerah pasti memiliki budaya-budaya atau otentik tertentu. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia ini tidak boleh mencap bahwasanya budaya mereka itu salah, gini, nggak boleh seperti itu. Kita harus saling menghargai. Indonesia itu kaya akan perbedaan. Terus menghindari diskriminasi dan tetap bekerja sama dengan siapapun tanpa melihat latar belakangnya. Nah, jadi sikap ataupun tindakan diskriminasi ini dibuang jauh-jauh. Terus pertanyaan yang ketiga, sejarah terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945.
Nah, jadi BPUPKI, Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ini dibentuk bertujuan pada Maret 1945 untuk merancang dasar negara dan konstitusi. Terus pada 1 Juni 1945 Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Terus Panitia 9 itu merumuskan Piagam Jakarta yang akan menjadi cikal bakal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Terus pada tanggal 17 Agustus 1945 ini Indonesia merdeka. Terus keesokannya pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ini mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Nah, itulah tadi sejarah singkat ataupun proses singkat terbentuknya Undang-Undang Dasar Negara 1945. Terus lanjut pertanyaan nomor 4, yaitu tantangan menjaga kedaulatan negara di era digital. Kita tahu bahwasanya sekarang ini marak sekali adanya cyber. Nah, ancaman cyber ini menjadi salah satu tantangan menjaga kedaulatan negara, yaitu efeknya peretasan data pemerintah menyebabkan hoax dan propaganda asing dapat mengancam keamanan negara. Terus juga penyebaran hoax ini dan disinformasi, berita-berita palsu yang tersebar di media sosial dapat memecah belah persatuan dan mempengaruhi kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Terus pengaruh asing ini juga termasuk tantangan menjaga kedaulatan negara, di mana campur tangan negara asing melalui teknologi dan ekonomi dapat mempengaruhi kemandirian Indonesia. Jadi dapat ketergantungan. Terus keamanan data dan privasi. Data pribadi warga negara yang tidak terlindungi bisa disalahgunakan oleh pihak asing atau kriminal cyber. Jadi data pribadi atau privasi ini harus dijaga, karena kalau tidak mungkin nanti dari data kita akan disalahgunakan oleh pihak-pihak ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terus solusinya sendiri itu memperkuat regulasi keamanan cyber dan meningkatkan literasi digital masyarakat melalui edukasi ataupun lainnya. Terus menjaga ketahanan nasional dengan mengurangi ketergantungan pada teknologi asing, dan juga mengembangkan teknologi keamanan digital dalam negeri. Mungkin itu saja penyampaian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.